Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaumul itsnin khamis wa ishrun min syahri Syawal 1444. Mazilna fi darsina fi kulliyatil hadis wa tauhid dari kitab Sahih Al-Bukhari di kitab Tauhid, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada hadis nomor 6914. Ada yang hafal hadis yang kemarin? Tafadhal. Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, babun wasama Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salah amalan. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsani Sulaiman haddatsana Syu'bah 'an al-Walid tahwil sanad wa haddatsani Abbad bin Yaqub al-Asadi akhbarana Abbad bin al-Awwam haddatsana Al-Syaibani 'an al-Walid bin al-Aizar an Abi Amr Al-Syaibani an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ayyul a'mali afdal qala as-salatu 'ala waqtiha wa birrul walidain thumma al-jihadu fi sabilillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, babu wasama Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salata amalan wa qala la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Haddatsani Sulaiman haddatsana Syu'bah 'an al-Walid tahwil sanad wa haddatsani haddatsani Abbad bin Yaqub al-Asadi akhbarana Abbad bin Awwam an Syaibani an Walid bin Aizar an Walid bin Aizar Nabi Amr Al-Syaibani Al-Syaibani Abi Mas'ud radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal qala as-salatu 'ala waqtiha thumma birrul walidain thumma jihad fi sabilillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam salah amalan. Qala Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Sulaiman haddatsana Syu'bah 'an al-Walid tahwil sanad wa haddatsani Abbad bin Yaqub al-Asadi akhbarana Abbad bin Awam an Syaibani an Walid bin Aizar an Abi Amr al-Syaibani qala an Ibnu Mas'ud qala anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal qala as-salatu li waqtiha wa birrul walidain thumma jihad fi sabilillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, hadatsana Sulaiman bin Harb qala hadatsana Syu'bah qala 'an al-Walid tahwil sanad qala hadatsana Abbad bin Yaqub al-Asadi qala hadatsana akhbarani Abbad ibn al-Awwam qala an Syaibani qala 'an al-Walid bin Aizar qala 'an Abi Amr Al-Syaibani qala 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayyul a'mali afdal qala as-salatu li waqtiha wa birrul walidain wal jihadu fi sabilillah. Iqra ya Hudzaifah Abdurrahman. Bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Sulaiman qala haddatsani Syu'bah 'an al-Walid tahwil as-sanad haddatsana Abbad bin Yaqub al-Asadi qala haddatsana Abbad bin al-Awwam qala haddatsana Syaiban 'an al-Walid an Abi Amr Al-Syaibani an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyul a'mal afdal qala as-salatu fi waqtiha wa birrul walidain wal jihad thumma al-jihad fi sabilillah. Bismillah.
qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Abdullah al-Musnadi haddatsana Hisham akhbarana Ma'mar an Zuhri an Abi Idris an Ubadata ibni Samitin qala bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi rahtin faqala ubayyi'ukum ala alla tusyriku billah syai'a wa la tasriqu wa la taznu wa la taqtulu auladakum wa la ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjilakum wa arjulikum wa la ta'suni fi ma'rufin faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah wa man asaba min dzalika syai'an fa ukhidha bihi fid dunya fa huwa lahu kafaratun wa tahurun wa man satarahu Allah fadzalika ilallah insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Hadis ini hadis yang sangat agung, yang mana wajah pendalilan seperti ma'ruf masih membicarakan tentang kehendak dan iradah Allah. Maka kalimat insya'a adzabahu wa insya'a ghafarahu atau ghafaralahu, maka di sini memberikan makna atas kehendak Allah dan iradatillah, kemauan dan keinginan Allah. Adapun dari segi sanad barakallahu fikum, haddatsana Abdullah ibn Muhammad al-Musnadi, maka di dalam sanad ini disebutkan Abdullah al-Musnadi, maka dia Abdullah ibnu Muhammad ibni Abdullah al-Ju'fi al-Bukhari, maka dia dari daerah Imam al-Bukhari, nisbahnya sama seperti al-Bukhari al-Ju'fi dari Rusia sekarang di Bukhara. Lalu al-Musnadi apa? Gelarnya dia Al-Musnadi. Dan gelar Al-Musnadi di sini dikatakan dulu kenapa dia digelari Al-Musnadi. Maka telah disebutkan oleh para ulama, li'annahu kana waqtat talab yatatabba'ul ahaditsal musnadah wa la yarghabu fil maqati' wal marasil. Idza kana hakada tamam. Maka jika dia alasannya seperti ini, maka sangat baik, karena seorang muhaddis dia ingin mendapatkan hadis-hadisnya yang musnad, dan definisi dari musnad hadis yang bersambung sanadnya kepada Nabi. Maka semua muhaddisin menginginkan hadis-hadis yang sanadnya sahih dan hadis-hadis yang sampai kepada ucapan Nabi, bukan hadis yang mauquf ucapan para sahabat ataupun hadis yang maktu ucapan tabi'i au itba'at tabi'in athar. Maka mencari sanad yang sahih dan sampai kepada Nabi, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, takrir Nabi, maka ini perkara yang sangat baik jika memang ini sebabnya, dan itu dari para ulama yang menukilkan kenapa digelari Al-Musnadi. Dia mencari hadis-hadis yang musnad dan tidak mau menulis hadis yang mursal ataupun yang terputus. Dan kedudukan beliau barakallahu fikum di atas derajat thiqah. Maka berkata Abu Abdillah Al-Hakim An-Naisaburi, imamul hadis fi asrihi, maka dia imam di zamannya dari muhaddisin.
Kemudian meriwayatkan dari Hisham, maka Hisham di sini Hisham ibnu Yusuf As-San'ani Al-Qadi, maka dia dari Yaman, dari ahli San'a, ibu kota Yaman, dan dia di Tabaqah At-Tasi'ah. Maka kalau tadi Al-Musnadi di Tabaqah Al-Ashirah dari gurunya Imam Al-Bukhari, maka dia sudah bukan lagi itba'ut tabi'in, sudah keluar, dan dia meninggal 229, mendekati 230, maka sudah keluar dari itba'ut tabi'in. Adapun Hisham ibnu Yusuf As-San'ani dari ahli Yaman, maka dia di Tabaqah yang ke-9. Dan Tabaqah yang ke-9 termasuk dari itba'ut tabi'in shagir. Maka dia meninggal di tahun 197 Hijriyah. Maka masuk kepada zaman itba'at tabi'in. Karena zaman dari itba'ut tabi'in mulai dari 170 sampai 220, dan di sini dia meninggal 197 Hijriyah. Dan Hisham ibnu Yusuf Al-Abnawi As-San'ani, maka dia derajatnya siqah. Berkata Abu Hatim Ar-Razi, siqatun mutqinun. Maka bagi Abu Hatim dia di atas derajat siqah. Dan begitupun Abu Abdillah Al-Hakim mengatakan siqatun ma'mun. Dan Imam Ahmad bin Hanbal mengkorinkan kekuatan hafalan dan sebagainya dengan Abdur Razzaq, gurunya Imam Ahmad. Maka apa kata Abdur Razzaq? Kata Imam Ahmad, ansaf min Abdur Razzaq. Maka dia lebih ansaf dari Abdur Razzaq. Dan berkata Abdur Razzaq Ibnu Hammam As-San'ani tentang rawi ini, in hadatsakum fala alaikum alla taktubu an ghairihi. Jika kalian telah meriwayatkan dari Hisham ibnu Yusuf ini, maka tidak butuh lagi kalian untuk mengambil hadis-hadis dari selain dia. Maknanya hafalannya sangat kuat, tulisannya baik, kitabnya bagus, maka tidak butuh lagi berpaling kepada selain dia. Adapun Yahya ibnu Ma'in mengatakan siqah wa huwa asbat min Abdur Razzaq fi Ibni Juraid wa a'la minhu bi hadis Sufyan. Maka dia lebih baik daripada Abdur Razzaq dalam periwayatan ke Ibnu Juraid dan dalam periwayatan kepada Sufyan. Kemudian meriwayatkan dari Ma'mar, dan Ma'mar ibnu Rashid Al-Azdi, maka dia asalnya dari Basrah, nazilul Yaman, kemudian dia tinggal di Yaman, meriwayatkan hadis di Yaman, sehingga lahirlah ulama ahli Yaman Abdur Razzaq As-San'ani dan juga ulama yang lain. Siapa di sini? Hisham ibnu Yusuf As-San'ani Al-Abnawi. Maka ini kedua ulama ahlul Yaman yang mana mereka mengambil ilmu dari orang Basrah, orang Irak yang tinggal di Yaman, Ma'mar ibnu Rashid Al-Azdi. Dan Ma'mar ibnu Rashid Al-Azdi dia di Tabaqah As-Sabi'ah. Maka di sini dia termasuk dari kibar As-Sabi'ah, dari kibar itba'ut tabi'in. Maka penjaga gawang
dari negeri Yaman, dari ulama ahli sunnah di zaman Itba'ut Tabi'in, di Yaman dipegang oleh Ma'mar ibnu Rashid al-Azdi dari kibar at-tabi'in. Maka diambil ilmunya setelah itu oleh Abdul Razak di Itba'ut Tabi'in Shagir, dan juga Hisham ibnu Yusuf as-San'ani al-Abnawi. Maka di Yaman dijaga oleh Ma'mar ibnu Rashid, dan di Madinah dijaga oleh Imam Malik ibnu Anas di zamannya, dan di Makkah dijaga oleh Sufyan ibnu Uyainah yang digolongkan kepada Itba'ut Tabi'in juga meskipun agak sedikit muda, dan di Basrah pada zaman itu dipegang oleh Sufyan ats-Tsauri, dan diwasit oleh Syu'bah ibnul Hajjaj, dan di Suria ataupun di Syam pada saat itu dipegang oleh Al-Auza'i, dan di Mesir dipegang oleh Laits ibnu Sa'ad. Maka semua mereka bintang kejoraknya dari Itba'ut Tabi'in. Di berbagai negeri Allah menjadikan imam-imam, dan ini sesuai dengan hadis yang masyhur dengan At-Taifah Al-Mansurah, di hadis yang muttafaqun alaih dari Muawiyah dan yang lainnya, dari Al-Mughirah bin Syu'bah juga, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum wa khadalahum ila yaumil qiyamah wa hum dhahirun. Akan selalu ada anytime, anywhere, orang-orang yang Allah jadikan menjaga agama ini. Mereka adalah At-Taifah Al-Mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah. La yadurruhum man khalafahum wa khadalahum ila yaumil qiyamah wa hum dhahirun. Maka akan terus eksis di muka bumi ini, mengajarkan ilmu-ilmu sunnah. Siapa mereka? Ditafsirkan oleh Ali ibn al-Madini, hum ahlul hadis atau ahlul ilm. Dan ditafsirkan pula oleh muridnya Al-Bukhari, hum ahlul hadis atau ahlul ilm. Maka itu tafsiran dari para ulama tentang At-Taifah Al-Mansurah. Maknanya anytime, anywhere, bahkan di zaman kita sekarang. Maka Allah jadikan pada berbagai tempat, baik di negeri Arabnya, baik di negeri Ajamnya, ada yang menjadi penjaga gawang, menjaga agama ini. Dari ulama ahli sunnah wal jamaah, yang mana di negeri-negeri tersebut terdapat bintang-bintang kejoraknya yang menjaga umat ini untuk menjaga agama mereka